أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, senantiasa kami mendoakan semoga panjenengan beserta keluarga dalam lindungan Allah Ta'ala diberikan kemudahan dan senantiasa ditaburkan keberkahan. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama mengkaji materi-materi yang insya Allah dapat menjadikan kita lebih meningkatkan iman kita dan menguatkan iman kita, dan juga tentunya menjadikan kita menghindari untuk berbuat kemaksiatan dan segera bertobat dari kemaksiatan. Teman-teman, sahabat mulia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagai seorang mukmin maka hendaknya kita memiliki rasa takut, khawatir terhadap azab Allah jika ditimpakan. Karena disinilah diantara yang membedakan sikap orang mukmin dengan orang kafir. Kalau orang beriman, rasa takutnya begitu tinggi jemaah, begitu khawatir kalau kemudian akan ditimpakan musibah kepadanya, ditimpakan azab kepadanya, ditimpakan kemurkaan dari Allah kepadanya. Sekalipun terkadang dia secara wilayah mungkin jauh dari gunung, aman dari laut, ya. Kemudian dari tempat-tempat di mana di situ banyak terjadinya gempa. Tapi kalau hamba-hamba Allah itu melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, sungguh dari sumber manapun musibah, azab itu akan bisa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah seorang mukmin khawatir banget, takut banget kalau dia berbuat dosa, berbuat maksiat akan ditimpakan adab. Bahkan bukan hanya dirinya yang melakukan, orang mukmin memiliki tanggung jawab supaya siapapun yang ada di lingkungannya untuk tidak berbuat maksiat. Karena kalau orang mukmin, orang yang ngerti, orang yang baik, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah katakan apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, musibah yang tidak saja Allah timpakan kepada para pelaku kedoliman aja, termasuk orang-orang baik yang ada di sekitarnya, tapi dia tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah, dan juga tentunya di sini yang berbeda dengan orang-orang ahli maksiat, orang-orang kafir. Mereka menganggap dosa itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang enteng, sesuatu yang biasa. Ya, maka ketika mereka melakukan dosa tanpa berpikir panjang bahwa di antara yang menyebabkan turunnya musibah adab itu adalah gara-gara kemaksiatan seorang hamba, dan gara-gara kemaksiatan dilakukan oleh hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka menjadi seorang mukmin hendaknya dia khawatir tentang dosa-dosa, tentang kemaksiatan. Sebagaimana diberikan gambaran oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mukmin itu menganggap dosa adalah sebagaimana dia berada di bawah bukit yang mau roboh. Khawatir kalau bukit itu roboh menimpanya, maka dia bersegera beranjak dari situ. Sama orang mukmin dengan dosa begitu, dia takut kalau sampai diadab oleh Allah, segera dia nyahkan kemaksiatan itu dari dirinya. Berbeda dengan orang kafir tuh. Kalau mereka ahli maksiat menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, hanya cukup dihus-hus supaya pergi begitu. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka
jika kita melihat ayat-ayat Allah, keberkahan itu didatangkan melalui keimanan dan ketakwaan. Dan musibah itu disebabkan karena kedustaan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Sebagaimana telah Allah abadikan dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah sampaikan, dan jika penduduk atau sekiranya penduduk bumi itu, wilayah itu, negeri itu amanu wattaqau, mereka beriman, mereka bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, sungguh kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit, kami munculkan dari bumi, sehingga kenikmatan itu ada dan dirasakan oleh hamba-hamba Allah. Walakin, dan akan tetapi kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, gak mau memenuhi syariat, tidak mau meninggalkan maksiat, tidak mau bayar zakat dan seterusnya. Kadzabu fa'akhadnahum, karena itu kami datangkan kepada mereka, kami siksa mereka, bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk itu maka hendaknya kita berupaya untuk iman, takwa, dan bukan hanya itu, kita ajak teman-teman kita, tetangga kita ya untuk berbuat baik dalam kehidupan kita ini. Jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka pada ayat berikutnya 97 dan 97 ya, kemudian 98 dan 99, di situ menjelaskan bagaimana keadaan penduduk negeri ya. Allah katakan pada mereka pada ayat 97, afa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa, adab dari Allah, yang mana Allah akan datangkan kepada mereka di waktu malam hari, yang mana di waktu itu mereka terlelap dalam tidurnya, udah gak sempat mau melakukan apa, kemudian adab Allah itu datang, dan itu sangat bisa sekali bagi Allah dan sangat mudah sekali. Jadi 97 dari surah Al-A'raf ini menjelaskan bahwa terkadang adab Allah itu didatangkan di malam hari ketika manusia lelap dalam tidurnya. Yang kedua pada ayat ke-98, ataukah penduduk-penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami, dari siksaan kami gitu, yang kami datangkan kepada mereka di waktu matahari naik, jadi waktu duha ya, sedangkan mereka sedang sibuk beraktivitas ya, mereka ada yang mulai berangkat ke kantor, mulai ke sawah, kemana gitu. Apakah mereka bisa merasa aman gitu? Maka Allah tegaskan dalam Al-A'raf 99, afa aminu makrallah, maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah? Sebagaimana penjelasan Imam As-Sa'di dalam tafsir Taisir Karimir Rahman ya, bahwa makar di sini adalah adabnya Allah. Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun, maka tidak ada yang bisa merasa aman dari makarnya Allah kecuali mereka orang-orang yang merugi. Nah jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya kita kembali kepada Allah untuk taat, untuk iman, untuk salat, dan kita tinggalkan berbagai kemaksiatan, karena Allah mendatangkan adab dengan waktu yang telah dipilihnya, dan itu kehendak Allah. Dan jamaah yang berbahagia, kalaupun kita sekarang alhamdulillah dalam keadaan muslim iman, tapi juga jangan kemudian merasa aman bahwa kita ini udah nggak mungkin kena adab, kita ini nggak mungkin kena siksa. Tetap datangan rasa kekhawatiran, khosyah, dalam arti
kekhawatiran di situ menyemangati kita untuk lebih beramal soleh lagi, menyemangati kita untuk beriman lebih baik lagi, karena kita khawatir ada keimanan-keimanan yang ada pada diri kita yang kemudian cacat padanya, kita nggak ngerti kan. Sebagaimana sholat, ya kita udah sholat masih harus istighfar lagi, harus berdoa lagi. Kenapa? Khawatir kalau kemudian dalam sholat kita pun masih ada kekurangannya. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekalipun kita juga tidak putus asa dengan keadaan ini gitu ya, tapi juga tidak terlalu berbangga dengan keadaan iman yang ada pada diri kita. Kita harus mengambil tengah-tengah tuh. Di sisi lain kita ada kekhawatiran kalau sampai ada kecacatan iman kita, tapi di sisi lain kita juga berharap pada Allah Ta'ala untuk menyelamatkan kita, memberikan ampunan kita dan menerima keimanan kita. Hasan Al-Basri berkata, al-mu'minu ya'malu bit-ta'at wa huwa musyfiqun, ya, wajil khaif, wal fajir ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Orang mukmin ketika dia melakukan amalan ketaatan, ya, dia masih ada dalam keadaan takut jika siksa Allah menimpanya. Sedangkan orang yang berbuat maksiat, ya, ya'malu bil ma'asi, dia melakukan kemaksiatan dan dirinya merasa aman dari adabnya Allah Ta'ala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka dalam kesempatan ini saya mengajak mari kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Yang kedua, mari kita memberikan nasihat kepada ya siapapun ya agar tidak melakukan kemaksiatan dan agar semangat untuk melakukan ketaatan. Karena kalau di suatu wilayah mereka yang melakukan taat cuek terhadap orang yang melakukan kemaksiatan, ada bisa juga didatangkan di situ. Ya, sehingga yang tertimpa bukan hanya maksiat saja, termasuk yang orang melakukan ketaatan. Yang ketiga, kita memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena dengan istighfar itu menjadikan insya Allah musibah Allah tidak jadi turun, adab Allah dicabut olehnya. Yang keempat, jika kita di wilayah aman, ya jangan lupa juga mendoakan. Ya, artinya bahwa di tempat kita saat ini aman, tidak terjadi gempa. Ya, kita harus mendoakan teman-teman kita yang kena musibah dan kita ulurkan bantuan kita untuk mereka, ya, sehingga muslim itu terasa seperti satu bangunan, satu tubuh yang ketika saudaranya sakit dia merasakan sakitnya dan dia berupaya untuk bisa meringankan bebannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.